Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi apapun itu, ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya. Ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah. Paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B, itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirah, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun mahdhah, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang coro Jawa, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu, sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa, dibeli saja, ngikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah tapi yang punya tanah tadi tetap menjual? Karena tidak mengindahkan hukum itu. Mau apa coba? Makanya saya bilang bagi tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu sudah tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak, Pak. Tidak hitam putih. Tidak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim, karena untuk belajar nggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sing ndak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah saya nangis, Mari. Nangis, Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab abah jenengan Kiai Nur Salim, mazhab bapak saya itu, mazhab jenengan itu lebih hebat imam mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini nyuwun sewu merantau ke Jakarta kemana? Akhirnya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama abah kok longgar gitu sama anak? Terus
Tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue cok tua nome ora. Gaya tok. Bareng tua udah khusus gue gaya tok. Mestinya nome bodoh. Ya saya sama-sama semuanya. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya Tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu ya. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi ketika Sayyidah Aisyah masih kecil minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alalahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksud saya hanya bisa. Lalu saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya di fikih ya lucu karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu ya kadang lucu ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Jadi mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, nggak pernah nangis, lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau nggak pernah hidup berarti nggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan nggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qur'annya lupa gimana, nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qur'annya lupa, gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut kan?
Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'at saniyah fayakhilu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya kalatan wa akhadha ghairuha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghairuha halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng balik salam, ingat lagi loh ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin. Seperti Pak Arifin sih alhamdulillah sehat. Jaminan mau rawuh. Dari ayamnya asem mana. Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiarin wa nutkun bi ikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kue serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok ini sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebetulnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris naga sosro, wah itu sudah gereng sakti kan, diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saktinya apa? Keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangar? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya algojo. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih gitu, tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi
Kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dong. Oh iya. Apa ya? Iya, karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arifin. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya, mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Itu orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat Pak yang ayam jago itu? Ilatnya ditarik. Ya itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenek Gus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah ya, yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing dienggo nafas sama dienggo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak, itu sudah jam 11 ini? Jam 10. Jam juga. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 13, 10, 14 kan. Iya. Ya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada dokhtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati, ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dokhtoh, kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh, takut sama nggak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa, itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang, harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan itu apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut, kamu tahu kami siapa? Gertak gitu ya. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu, kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak mati. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah telelekan itu gampang gitu loh. Telelekan itu pokoknya tadi loh Pak Arifin, kepaku tadi. Agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi diongok-ongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Pak, Waalaikumsalam Pak Arifin, sebuti kabarnya. Baru itu terus ingat, diteruskan lagi, kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina idin. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya
Yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati. Berarti tidak mengalami hayatun mustaqirrah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya. Pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyuwun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah, sarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arif ini ya mengandaikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya, alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C, kalau A gagal B sudah siap oh, militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa, itu kedua. Lewat teras Gus. Ini sembrono. Bagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun guys, barokah. Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet, enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja, karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak, adik-adik disembelih juga sudah